Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami di acara Tangklet Busik. Kali ini kita akan membahas seputar permasalahan wanita haid. Haid merupakan hal yang lumrah bagi seorang wanita. Dalam kitab-kitab fikih terdapat beberapa larangan yang diperuntukkan untuk orang haid. Untuk selengkapnya langsung kita tangkap Busik. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita ingin menanyakan larangan-larangan yang diperuntukkan untuk orang haid. Sebenarnya itu apa saja sih Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab-kitab fikih niku sudah diterangkan bagi wanita haid ataupun orang yang junub niku sama gitu. Memang ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh kedua orang itu. Maksudnya orang yang haid atau orang yang junub. Yaitu pertama sholat. Karena memang sholat niku harus disyaratkan harus suci dari hadas kan seperti itu. Yang kedua yang tidak boleh dilakukan adalah membaca Al-Quran. Menyentuh pun dan membawanya juga nggak boleh. Menyentuh juga nggak boleh Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu ketika dibawa harus dalam keadaan suci kan itu orangnya. Yang ketiga, pokoknya sesuatu yang tidak boleh dilakukan orang yang mempunyai hadas kecil itu juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang mengalami hadas besar. Karena junub dan haid itu kan termasuk hadas besar. Jadi hukumnya semua yang kecil nggak boleh apalagi yang besar. Tadi jenengan menjelaskan bahwa wanita haid itu diharamkan membaca Al-Quran. Sebenarnya kan banyak di Indonesia sendiri banyak wanita-wanita yang menghafal Al-Quran, dimana biasanya mereka untuk menjaga hafalannya dia mengulanginya, menekror. Nah, itu bagaimana Gus? Apakah mereka boleh menekror atau mengulangi hafalannya ketika mereka haid atau bagaimana? Oke, tadi memang saya mengatakan untuk wanita yang junub, wanita yang haid atau junub sama saja. Itu kan tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi bahkan haram. Tapi haramnya itu tidak langsung haram. Jadi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga hukum haram itu akan muncul. Itu diambil dari kitab Busrul Karim. Itu wa innama tahrumu al-qiraatu biqasdi bisurutin minha. Jadi keharaman bagi wanita haid atau junub membaca Quran itu harus ada beberapa syarat. Di situ juga disebutkan salah satunya adalah kaunuha biqasdil qiraah wahdaha au ma'a ghairiha. Jadi tujuannya hanya untuk membaca saja, tujuan untuk ibadah. Jadi ada orang haid terus membaca Al-Quran tujuannya untuk ibadah saja nggak boleh. Jadi kalau tikror tadi boleh? Kalau sekedar tikror atau mengingat-ingat atau menjaga hafalannya biar tidak lupa boleh saja. Yang penting tidak ada tujuan untuk qiraah. Berarti bagi wanita haid membaca Al-Quran dengan bertujuan untuk menekror itu boleh Gus? Boleh. Selama tidak ada niatan untuk beribadah. Tapi begini Gus, biasanya kalau orang menekror atau mengulangi hafalannya itu kan membawa mushaf untuk memastikan kalau bacaannya itu benar. Itu gimana Gus? Tadi kan jenengan menjelaskan kalau menyentuh mushaf atau membawa mushaf juga diharamkan. Ini bagaimana? Kalau kita mengambil dari Al-Quran yang mengatakan la yamassuhu ilal mutahharun, berarti tetap tidak boleh untuk membawa mushaf kan gitu. Karena la yamassuhu illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Bahkan Kanjeng Nabi juga pernah mendhawuhkan di dalam hadisnya itu wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yamassanna al mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang tahir atau yang suci dari hadas. Tapi memang mushaf seperti yang dikehendaki adalah mushaf-mushaf yang murni Quran saja. Berarti kalau seperti tafsir itu kan ada Qurannya, ada tafsirnya. Yang penting tafsirnya lebih banyak daripada Qurannya dalam segi hurufnya.
itu nggak apa-apa. Itu bisa menjadi solusi kalau misalkan dia mau tetap mentikror dan mengharuskan dia bisa membawa tafsir. Tapi kalau nggak ada tafsir terus pakainya terjemahan? Kalau terjemahan tidak boleh. Kalau terjemahan itu disamakan dengan mushaf. Tetap tidak boleh. Tapi di beberapa pondok pesantren yang biasanya di situ untuk penghafal Al-Quran, itu sebagian dari mereka memperbolehkan untuk membaca Al-Quran yang ada terjemahannya. Memang kalau dari mazhab Syafi'i itu kan tadi yang tidak boleh itu dari mazhab Syafi'i, tapi memang ada yang membolehkan itu dari mazhabnya Imam Malik. Boleh kalau mazhabnya Imam Malik memang ada yang membolehkan untuk membawa terjemahan itu termasuknya. Itu. Artinya kan Gus, untuk wanita haid ketika membaca Al-Quran di situ diperbolehkan asalkan tidak berniat beribadah. Seperti halnya tekror tadi. Tekror boleh. Terus ketika dia memang membutuhkan membawa mushaf untuk memastikan kalau bacaannya benar, itu harus membawa tafsir. Yang penting tafsirnya harus lebih banyak dari Qurannya gitu. Bukan mushaf yang murni mushaf atau pokoknya yang tafsir yang ada tambahnya selain Quran, yang penting lebih banyak nggak apa-apa. Terus kalau masalah terjemahan itu dibolehkan mengikuti madhab Malikiyah. Madhab Malikiyah. Gus, ini mumpung masih dalam pembahasan lingkup haid, tadi ada titipan pertanyaan dari teman-teman mengenai rambutnya wanita haid ketika terputus atau rontok. Itu apakah wajib disucikan atau tidak, Gus? Kalau wajib disucikan apa tidak? Sebenarnya kalau mengambil dari Barot Madzhabul Arba'ah niku wa amma ta'mimu dzahiril jasadi fa innahu yashmalu asy'ara al maujuda alal badani. Jadi yang wajib dibasuh hanya yang maujud saja, yang wujud yang masih ada di anggota badan. Jadi ketika terlepas berarti tidak. Tapi kalau pandangannya dari Imam Ghazali itu menghati-hati itu berarti diusahakan ketika jenengan itu masih junub atau haid bagi wanita diusahakan dijaga jangan sampai rontok. Tapi kalaupun memang rontok yang kalau rontokannya itu masih kira-kira masih bisa diambil lagi, dijaga nanti ketika pas mandi disucikan. Tapi kalau memang sudah larut atau hilang kemana nggak tahu pun nggak apa-apa, nggak usah dicari, nggak apa-apa. Berarti tidak wajib untuk mensucikannya Tapi kata-kata tidak wajib mensucikannya bukan berarti terus boleh memotong, tapi diusahakan tidak usah memotong seperti itu. Biar kaca. Jadi diusahakan menjaga untuk tidak terlepas. Tapi kalau terlepas kalau masih bisa dikumpulkan nanti dibasuh lagi, kalau enggak ya sudah. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Bagi yang memiliki muskil atau pertanyaan dari video-video sebelumnya ataupun ada permasalahan yang ingin ditanyakan untuk ditampilkan atau diangkat ke video yang akan datang, bisa mengirimkan pesan melalui Facebook ataupun Instagram di akun resmi Pesantren Giri Kusumo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.